Rasulullah pernah bersabda, "Man sana fil islami sunnatan hasanatan." Coba, man sana ya fil islami sunnatan hasanatan. Loh, Kesalahan yang sangat nyata ketika meyakini adanya bid'ah hasanah berargumentasi dengan hadis ini. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Sekali lagi kami ingin memberikan pemahaman kepada Anda bahwa kalau Anda mengatakan adanya bid'ah hasanah berargumentasi dengan hadis ini, Anda salah besar. Itu merupakan bagian dari kerangka berpikir yang keliru. Teman-teman, kita tanggapi. Jadi kalau kita mengikuti statement dari Kang Mas tadi, maka semua ulama yang menyatakan adanya bid'ah hasanah berdasarkan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan itu adalah keliru. Semuanya itu adalah keliru. Imam Nawawi yang menyatakan adanya bid'ah hasanah dengan hadis ini adalah keliru. Jadi tidak ada benarnya ulama akhirnya. Yang benar adalah Kang Masnya itu sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita bahas. Pertama adalah ketika ada nas hadis ataupun Al-Quran yang sifatnya umum, sementara asbabul wurudnya ataupun asbabun nuzulnya adalah khusus, maka yang menjadi pijakan itu apakah asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, ataukah yang menjadi pijakan adalah lafalnya itu. Nah ini perlu dibahas. Tadi Kang Mas itu tidak sampai ke sini pembahasannya. Jadi dia itu hanya menyatakan asbabul wurudnya seperti ini. Asbabul wurud itu adalah penting, asbabun nuzul itu penting. Tapi ada pembahasan pula di dalam Al-Quran, yaitu menelusuri tentang kalimat ataupun nasnya itu sendiri. Mengenal nas itu sendiri. Nas itu ada dua, ada nas umum, ada nas khusus. Ada nasnya itu umum, asbabul wurudnya itu khusus, ataupun asbabun nuzulnya khusus. Maka ketika terjadi semacam ini, yang dijadikan pijakan itu adalah nasnya. Ini sebagaimana kaidah yang menyatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pijakan itu adalah keumuman lafalnya bukan kekhususan sebabnya. Karena itu, dalam kitab Usulul Fiqh ala Manhajil Hadits Shahifah 130 disebutkan An-nasul am al-warid bi khususih sababin minal asbab fa innahu yu'malu bihi ala umumihi wa la yukhassasu bidzalika sabab. Ketika ada nas yang datang dan sifatnya itu adalah umum, sementara sebabnya itu adalah khusus, maka yang diamalkan, yang dijadikan pijakan, ataupun yang dijadikan dalil itu adalah keumumannya. Dan keumuman itu tidak bisa diikat, tidak bisa dibatasi oleh kekhususan sebabnya. Nah, di sini perlu kita bahas terkait dengan kaidah ataupun usul fikihnya. Jadi jangan hanya berpatokan ini asbabul wurudnya, tidak hanya itu saja. Jadi banyak hal, banyak perangkat keilmuan yang perlu dipahami dari Al-Quran ataupun hadis. Wa ala hada jaro fahmus sahabah ridwanullahi alaihim faqad sa'ala qaumun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Dan ini yang diambil oleh para sahabat. Pemahaman para sahabat itu adalah ketika ada lafal umum, sebabnya khusus, maka para sahabat menggunakan keumuman lafalnya, bukan berpijak pada kekhususan sebabnya. Itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk pada hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Pertama, yang akan saya kritisi adalah beliau tadi menerjemahkan sunnah itu adalah mencontoh, ya. Barang siapa yang mencontoh di dalam Islam sunnah hasanah. Nah, makna mencontoh ini dari mana? Itu. Sunnah itu maknanya bukan hanya mencontoh. Sunnah itu maknanya bisa melakukan perbuatan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Itu adalah makna sunnah. Ataupun melakukan perbuatan yang sebelumnya pernah ada. Jadi makna sunnah ini umum. Jadi bisa kedua-duanya. Kalau hanya dimaknai mencontoh, maka ini fatal. Maka semua ulama nanti akan salah. Seperti yang disampaikan Kang Mas tadi. Makanya di sini ada man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai di dalam Islam sunnatan hasanatan, yaitu sunnah yang baik. Sunnah yang baik. Ada sunnah yang buruk nanti di hadis setelahnya. Jadi sunnah ini maknanya bukan sesuatu yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Dalam konteks hadis ini ya. Kalau Anda akan memaknai sunnatan hasanatan ini adalah sesuatu yang sebelumnya sudah pernah dicontohkan oleh baginda Nabi, Anda nanti akan dosa besar. Karena Anda secara tidak langsung akan mengatakan ada sesuatu yang buruk pernah dicontohkan oleh baginda Nabi. Ketika kita masuk ke hadis yang kedua, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang memulai melakukan di dalam agama Islam sunnah yang buruk.
Nah, berarti makna sunnah ini bukan sesuatu yang pernah dicontoh oleh baginda Nabi, bukan sesuatu yang pernah disebutkan oleh syariat, bukan hanya itu. Berarti makna sunnah apa? Kita kembali ke makna bahasa. Makna secara bahasa adalah wasunnatu luwatan at-thariqah walau ghairu mardiyatin. Secara bahasa, sunnah adalah cara, jalan, ataupun praktek, ataupun kegiatan, perbuatan, meskipun tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah makna secara bahasa. Maka man sannah fil Islam sunnatan hasanatan, sannah ini bukan mencontoh, itu ya. Sannah itu bukan mencontoh. Kemudian dalam satu hadis, kalau misalkan dimaknai mencontoh, bagaimana Anda menanggapi hadis ini? Dalam Sahih Muslim itu juga dikatakan la tuqtalu nafsun dzulman illa kana ala bani Adam al-awwal kiflun minha. Jika ada seorang yang dibunuh, maka putranya Nabi Adam yang pertama, yaitu Qabil, akan mendapatkan bagian dosanya. Alasannya kenapa? Li'annahu kana awwala man sannal qutlah. Karena Qabil adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Ini ya. Sannah itu adalah melakukan, bukan mencontoh. Orang pertama kali yang melakukan, yang memberikan contoh, ya, yang memberikan contoh pembunuhan. Ini berarti sana itu maknanya bukan sekedar meniru sesuatu yang sebelumnya sudah ada, bukan. Tapi memulai perkara yang sebelumnya belum pernah ada. Itu ya. Jadi ini perlu dikoreksi secara bahasa, ya perlu juga diperdalam Kang Mas tadi. Apalagi kalau kita berbicara lebih mendalam terkait dengan cara beristidlal, kalau saya berani berbicara secara beristidlal dengan beliau. Nah, Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ini saya buka di bab zakatnya ya. Ini yang tidak dibaca oleh Kang Mas tadi. Wa fi hadzal hadits takhsisu qoulihi kullu muhdatsatin bid'ah. Hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan ini mentakhsis, mengkhususkan, membatasi keumuman hadis kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara yang bid'ah adalah tersesat. Jadi hadis man sannah ini menjadi taksis, menjadi mukhasis yang membatasi keumuman makna kullu muhdatsatin bid'ah. Yang artinya apa? Perkara baru yang masuk dalam kategori bid'ah yang tercela adalah sunnatan sayyi'atan, yaitu perkara baru atau perkara yang buruk yang menyimpan dari Al-Quran dan hadis, atau menyimpan dari athar ataupun menyimpan dari ijma'. Kalau ada perkara baru tidak pernah dikerjakan oleh baginda Nabi, tidak pernah dikerjakan oleh sahabat, tapi tidak menyimpan dari Al-Quran, hadis, tidak menyimpan dari athar atau tidak menyimpan dari ijma', maka itu termasuk sunnah hasanah ya. Masuk sunnah hasanah atau masuk pada bid'ah hasanah. Ini teman-teman. Jadi sunnah hasanah dengan bid'ah hasanah ini sinonim ya. Jadi sunnah hasanah dalam arti bahasa yaitu cara ataupun perbuatan yang baik yang sebelumnya tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi, itu sinonim dengan kata bid'ah hasanah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya secara bahasa ya. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya, ini sinonim. Jadi pemahaman ulama seperti itu. Jadi sejeli itu, seteliti itu. Tuh teman-teman, itu saya kira harus paham dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab ataupun yang dipahami oleh para ulama. Jadi sekali lagi, sunnatan hasanatan ini maknanya bukan sesuatu yang sebelumnya pernah ada contohnya, bukan. Jadi sunnah hasanah ini lebih umum. Kalau sesuatu yang sebelumnya ada contohnya, maka sunnatan sayyi'atan, Nabi mencontohkan sesuatu yang buruk, begitu. Oke, itu ya. Kemudian saat terakhir ini bid'ah hasanah itu sebenarnya tidak menyimpang dengan agama. Kenapa tidak menyimpang? Karena bid'ah hasanah itu, kata-kata bid'ahnya sendiri itu sesuatu yang sebelumnya tidak ada contohnya di masa baginda Nabi. Dikatakan hasanah, secara hukum itu tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun sunnah ataupun athar ataupun ijma'. Nah ini saja, mudah-mudahan memberikan pencerahan, masukan kepada Kang Mas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.